Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Toha dari kelas S7A dengan NPM 2018-145.020. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang potret perbedaan sistem pendidikan yang ada di Indonesia dengan Finlandia. Nah, Indonesia memang sekarang sedang berupaya untuk memajukan pendidikan, yaitu melalui program Merdeka Belajar yang digadang-gadang oleh Menteri kita Nadiem Makarim. Dan ternyata program Merdeka Belajar ini ternyata juga diadopsi dari negara Finlandia, yaitu memberikan kebebasan kepada guru untuk melakukan inovasi mandiri, terus kemudian aktif, kreatif, dan juga inovatif dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, dalam video ini saya akan membedah tentang 5 perbedaan yang ada di Indonesia dengan Finlandia, yaitu dalam sistem pendidikannya. Yang pertama adalah di Finlandia sendiri itu tidak banyak tugas atau PR. Jadi di Finlandia itu ketika anak-anak melakukan kegiatan belajar, di Finlandia itu tidak ada tugas pembelajaran atau PR yang dibawa ke rumah. Berbeda dengan Indonesia, ketika pulang ke rumah mereka harus merelakan sedikit waktu bermainnya untuk mengerjakan tugas. Berbeda di Islandia, mereka justru pulang ke rumah itu tidak perlu membawa tugas yang banyak. Mereka hanya membawa tugas yang memang relevan dengan bidang yang mereka sukai. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah tidak ada ujian hingga umur 16 tahun. Nah, memang beda dengan Indonesia. Setiap pendidikan di Indonesia, setiap jenjang akhir tahun, di Indonesia itu wajib mengikuti yang namanya ujian nasional. Nah, ini adalah sistem yang dikenal sebagai sangat-sangat menakutkan oleh siswa-siswa Indonesia. Berbeda dengan siswa di Finlandia, mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti ujian nasional kecuali mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah semua siswa itu naik kelas, semua murid itu naik kelas kalau di Finlandia. Nah, sistem ini juga menjadi hal yang sangat ditakutkan di Indonesia. Beda banget di Indonesia. Di Indonesia ini yang namanya naik kelas itu bisa jadi semacam cambuk bagi setiap siswa Indonesia untuk belajar lebih keras. Nah, berbeda dengan di Finlandia, pembelajaran itu berlangsung secara kolaboratif sehingga setiap siswa akan berkembang bersama-sama tanpa ada sistem kompetensi yang pada akhirnya hanya akan menghasilkan siswa pintar dan juga siswa bodoh atau siswa tidak pintar. Terus kemudian yang keempat adalah tadi kita ngomongin tentang siswa. Nah, sekarang adalah kualitas tentang gurunya. Nah, guru di Finlandia itu diwajibkan kelulusan dengan lulus S2. Nah, saat di Indonesia saat ini guru S1 itu sudah bisa mengajar. Berbeda dengan di Islandia. Di Finlandia justru mereka menerapkan tamatan S2 itu sebagai syarat menjadi guru di negaranya. Nah, Finlandia ini juga menginvestasikan besar-besaran untuk membiayai warganya untuk meraih gelar S2. Selain itu, guru di Finlandia juga diwajibkan memahami disiplin ilmu psikologi untuk perkembangan siswa dan murid-muridnya. Nah, di Finlandia guru itu bukan hanya pahlawan, tetapi juga profesi yang sangat terhormat. Bahkan orang Finlandia itu merasa lebih terhormat ketika menjadi guru ketimbang menjadi dokter. Nah, untuk menjadi seorang guru di Finlandia itu membutuhkan strata S2 bahkan dengan nilai terbaik. Nah, berbeda dengan Indonesia yang saat ini guru bahkan masih banyak yang bergaji kecil, terus kemudian dianggap remeh. Bahkan banyak guru yang tidak memahami ilmu psikologi perkembangan. Nah, terus kemudian yang kelima, yang terakhir adalah tidak dikotak-kotakan. Nah, di Indonesia itu perbedaan antara Indonesia dan Finlandia adalah tidak ada pemisahan. Kalau di Finlandia itu tidak ada pemisahan tiap anak.
Tidak ada kelas reguler, tidak ada kelas akselerasi dan sebagainya. Semua siswa diharuskan berkolaborasi untuk bisa berkembang bersama. Nah, pendidikan mereka pun ditanggung oleh pemerintah sampai dengan strata S1 tanpa perlu mengkhawatirkan biaya apapun, tanpa ada tekanan naik kelas atau kelulusan, dan juga perbedaan si pintar atau si tidak pintar. Mungkin itu video yang bisa saya sampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.